Pemerintah sudah menetapkan untuk mencabut subsidi listrik untuk 900 volt ampere mulai Januari 2017. Besarnya subsidi yang sudah mencapai 50 triliun. Dan banyak keluarga yang mampu memanfaatkan subsidi listrik membuat pemerintah mencari jalan yang lain. Bahkan sebuah paket baru sudah disiapkan untuk 450 volt ampere maupun 90 volt ampere untuk keluarga miskin akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga kemudian kita akan memiliki satu harga untuk semua orang. Sejauh mana kemudian subsidi ini bisa diterapkan lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat, bersama saya Suwiro Patomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leona Samosir. Leo, malam hari ini seru sekali tampaknya tamu yang kita undang. Ya. Siapa saja Leo yang hadir? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, pada malam ini Economic Challenge memperoleh kehormatan 5 orang narasumber yang akan membahas bagaimana kita melihat kenaikan listrik atau pencabutan subsidi ini bisa benar-benar membuat subsidi tepat sasaran. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman. Pak Jarman, selamat malam. Selamat malam. Anggota Komisi 7 dari Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar, Satya Widyayuda. Pak Satya, selamat malam. Selamat malam. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K, Bambang Widianto. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Kepala Divisi Niaga PT PLN Persero, Beni Marbun. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Dan pengamat ketenagalistrikan, Fabi Tumiwa. Bung Fabi, selamat malam. Malam. Itu pemirsa dan Mas Tommy yang akan membahas bersama kita bagaimana kita melihat rencana kenaikan listrik ini bisa berpengaruh bagi rakyat kita, Mas Tommy. Baik, subsidi listrik untuk siapa itu yang coba akan kita bahas. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pemerintah akan mencabut subsidi listrik terhadap 19 juta pelanggan dengan daya 900 volt ampere mulai tahun 2017. Pasalnya, pemerintah menilai subsidi untuk pelanggan 900 volt ampere tidak tepat sasaran dan mayoritas dari pelanggan daya ini adalah golongan masyarakat mampu. Pencabutan subsidi ini ditaksir dapat menghemat anggaran hingga senilai 20 triliun rupiah dan akan dialihkan salah satunya untuk membangun infrastruktur listrik di daerah terpencil. Namun pencabutan subsidi juga berarti peningkatan tagihan listrik hingga lebih 2 kali lipat dan berdampak kepada daya beli masyarakat serta memicu terjadinya inflasi. Haruskah subsidi listrik dicabut? Leo, berapa besar sebetulnya subsidi yang kita keluarkan untuk listrik sejauh ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, informasi berikut ini kita perlu ketahui untuk mengetahui apakah memang selama ini kita menggunakan subsidi listrik itu sudah tepat sasaran atau tidak. Kita melihat data yang kami peroleh dari PLN dan Kementerian ESDM merencanakan untuk memangkas subsidi listrik di tahun 2017 sekitar 20 triliun. Dari sekitar 65,15 triliun di tahun 2016 menjadi tinggal 44,98 triliun di tahun 2017. Kalau kita melihat konsumen PLN yang akan mengalami kenaikan harga listrik karena memang akan dikurangi subsidinya karena dianggap sudah tepat sasaran adalah golongan pelanggan R1 untuk 900 volt ampere. Di sini kita melihat ini nomor hampir sama besarnya. Kalau kita melihat pelanggan PLN untuk R1 900 volt ampere ada 23 juta, sekitar 36,6%. 19 juta itu tergolong mampu dan subsidinya akan dicabut bertahan. Sementara 4 juta dari 23 juta itu akan tergolong miskin dan tidak mampu dan tetap akan diberikan subsidi yang tidak dicabut. Kita melihat di 450 volt ampere jumlah pelanggan PLN adalah 23,1 juta, sekitar 36,6%. Kalau kita melihat yang warna jingga ini, maka inilah yang harus diwaspadai bagaimana kemudian kenaikan harga listrik itu bisa berpengaruh.
kita melihat rencananya 3 kali kenaikan selama tahun 2017 karena ini direncanakan untuk membuat supaya dampak kenaikan listrik itu tidak langsung sekaligus. Kita melihat direncanakan Januari-Februari akan menjadi Rp790 per kilowatt hour, di bulan Maret-April menjadi Rp1.090 per kilowatt hour, sementara di bulan Mei akan mencapai Rp1.352 per kilowatt hour. Sebetulnya kalau kita melihat hingga sekarang, berapa rupiah yang dibayarkan oleh pelanggan dan berapa yang dibayarkan oleh pemerintah lewat subsidi langsung listrik. Untuk rumah tangga R1 atau 450 volt ampere, sebenarnya pelanggan membayar hanya Rp470 per kilowatt hour listrik, sementara pemerintah membayar Rp1.043 per kilowatt hour. Sementara untuk R1 900 volt ampere yang dibayarkan oleh konsumen adalah Rp875, sementara pemerintah membayarkan Rp585 per kilowatt hour. Pertanyaannya, kira-kira apa dampak dari kenaikan listrik karena akan dicabutnya subsidi ini dan bagaimana ini bisa membuat rakyat lebih sejahtera, Mas Tommy? Baik, Leo. Saya ingin mulai Pak Jarman. Pak Jarman, apakah memang begitu banyak keluarga mampu yang menikmati subsidi sekarang ini? Baik. Jadi berdasarkan data yang ada, kita lihat bahwa di level 900 VA itu kira-kira hampir 18,9 juta adalah yang mampu. 4,1 juta adalah yang tidak mampu. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang ketenagalistrikan tentunya bahwa masyarakat yang mendapat subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau atas dasar itu kita lihat bahwa yang masyarakat tidak mampu lah yang berlangganan 900 VA plus tadi yang 450 VA yang sekarang 23 juta itu tetap dapat subsidi. Jadi tahun 2017 jumlah yang mendapat subsidi tetap besar, yaitu totalnya hampir atau lebih dari 27 juta berupa pelanggan 450 dan 900. Nah, ini untuk apa? Karena kita tahu bahwa masih ada masyarakat atau saudara kita yang belum dapat listrik ini. Ini asas keadilan, yang mereka belum dapat listrik itu sudah tidak dapat listrik dan tidak dapat subsidi. Jadi yang miskin 900 volt ampere tetap akan dapat Betul, subsidi? tetap dapat subsidi. Bagaimana nanti memisahkan bahwa ini yang miskin, ini yang mampu sebetulnya? Jadi ada data dari TNP 2K yang di sini ada Pak Bambang yang nanti akan menjelaskan detail. Data-data itu adalah by name by address. Nah, kemudian dipadu dengan datanya PLN yang ID pelanggan. Nah, itu perlu kira-kira 4-5 bulan untuk pencocokkan. Baik. Sehingga dengan cara pencocokan itu diharapkan bahwa orang-orang yang tidak mampu tadi yang by name address cocok dengan ID pelanggan PLN. Dan dengan cara seperti itu kita harapkan subsidi yang diberikan menjadi subsidi tepat sasaran. Baik, Pak Bambang, Ya, Pak. apakah memang datanya bisa cukup valid sehingga kemudian betul-betul bisa lebih tepat sasaran subsidi nanti? Iya Pak, jadi memang data yang kita punyai sekarang itu adalah data 40% daftar rumah tangga terbawah. Ya kan? Kalau garis kemiskinan kita tuh sebetulnya hanya 10,8% ke bawah, tapi kita punya 40%. Nah, inilah menurut di dalam daftar itu yang memiliki 900 watt hanya sekitar 4 juta orang. Jadi berdasarkan data itulah kita pakai. Dan ini data ini kita kelola bersama dengan Kemensos karena ini dikelola bersama. By name by address. By name by address. Ya, by name by address, dan ini digunakan juga untuk pemberian bantuan sosial untuk program-program lainnya seperti Indonesia Pintar dan untuk Indonesia Sehat juga. Baik, Pak Satya, saya dengar di raker kemarin Pak Satya sempat agak mengkhawatirkan apa sebetulnya yang membuat Pak Satya agak kemudian keberatan dengan pencabutan subsidi. Ada dua hal yang berbeda sebetulnya, karena yang saya sampaikan itu adalah dalam 3 bulan, dalam 3 bulan ke depan ya, terutama untuk masalah subsidi BBM, listrik dan sebagainya. Itu untuk jangan dinaikkan dulu. Tapi sebetulnya kita di dalam konteks mengenai 450 dan 900 VA, ini kan masalah perubahan paradigma subsidi kita. Dari kita mensubsidi orang melalui harga, menjadi targeted subsidy. Ya, kita mencoba untuk supaya orang-orang yang betul-betul layak disubsidi saja yang menikmati. Nah, ini yang saya sebetulnya tidak ingin menggunakan kalimat naik, Pak. Karena sejatinya orang yang layak disubsidi itu tidak naik. Jadi yang 900 VA yang layak disubsidi yang jumlahnya tadi diindikasikan sekitar 4 juta, tetap dia.
Ya, yang 450 jelas itu memang tidak kita otak-atik. Jadi subsidinya sebetulnya yang dialokasikan Ya, lebih tepat. subsidinya lebih tepat. Sehingga masyarakat yang memang masuk di dalam kategori tidak mampu, Ya. nah dia disesuaikan. Karena memang dia tidak punya hak untuk disubsidi. Inilah sebetulnya perubahan paradigma tadi. Nah, kita melihat kalau kita indikasikan gitu ya, kenapa ini menjadi paradigma yang perlu kita jalankan. Karena masalah keadilan ya. Kalau kita pakai ukuran parameter 20% daripada masyarakat yang kaya, itu yang menerima subsidi 51%. Sementara kelompok 20% masyarakat yang kategori tidak mampu, itu yang menerima subsidi cuma 7%. Jadi bayangin, orang yang tidak mampu dalam kategori 20% tadi, malah dia menerima subsidinya cuma 7%. Sementara orang kaya 51%. Nah, berawal dari situasi atau data yang semacam ini, maka kita melihat bahwa ini mesti dialokasikan kepada yang tepat. Nah, maka muncul ya diskusi waktu itu antara Komisi 7 dengan pemerintah, dan kita meminta harus ada data verifikasi ya, TNP2K tadi, TNP2K tadilah ya sebagai institusi yang melakukan verifikasi. Muncul dari 22 juta yang pelanggan daripada 900 VA, yang layak ternyata cuma 4 juta. Nah, ini yang berkembang gitu. Nah, sekarang setelah kita melihat hanya 4 juta, itu otomatis memangkas nilai daripada subsidi listrik kita dari yang APBNP 2016 kemarin 50 triliunan, ya sekarang bisa kita estimasikan sekitar 45 triliun. Baik, nanti saya ingin tanya Pak Beni. Pak Beni, bagaimana kemudian PLN sendiri nanti mengeksekusi kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, namun kita harus tidak terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di KBR.